Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Pakirudin dengan NIM 242111147. Saya dari kelas 2 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, yang sedang berkuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Langsung saja, di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari dengan judul Lembaga Keuangan dan Sistem Keuangan. Lembaga keuangan yaitu lembaga memegang peran vital dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasi yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, menyediakan akses keuangan, dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Sistem keuangan modern yang kompleks dan dinamis sangat bergantung pada keberadaan dan fungsi lembaga keuangan yang efektif. Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai perantara kunci antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Tanpa intermediasi yang efektif dari lembaga keuangan, alokasi sumber daya akan menjadi tidak normal, menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Peran lembaga keuangan, peran lembaga keuangan ini jauh melampaui sekedar eh, menyalurkan dana. Mereka turut serta dalam menciptakan instrumen keuangan yang inovatif dan mengelola resiko dan memastikan stabilitas sistem keuangan itu tersebut secara keseluruhan. Keberadaan berbagai jenis lembaga keuangan mulai dari bank komersial dan bank syariah, kemudian ada perusahaan asuransi hingga hmm, pasar modal yang menciptakan keragaman pilihan bagi investor dan peminjam serta meningkatkan efisiensi alokasi modal. Oke, lanjut. Sistem keuangan. Sistem keuangan yaitu fungsi sistem keuangan. Sistem keuangan adalah jaringan yang terdiri dari berbagai lembaga instrumen dan pasar keuangan yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan uang dan alokasi sumber daya keuangan dan perekonomian. Sistem keuangan memiliki fungsi utama, yaitu mengalihkan dana dari pihak yang memiliki surplus dana atau penabung ke pihak yang membutuhkan dana atau peminjam ataupun investor. Fungsi ini memungkinkan alokasi modal yang efisiensi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan standar hidup. Ya, meningkatkan standar hidup bukan berarti berlebih-lebihan dalam standar hidup ini. Selain itu, sistem keuangan juga berperan dalam manajemen risiko
pengolahan informasi, dan memvalidasi transaksi keuangan. Sistem keuangan ini memiliki beberapa fungsi antara lain intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Kemudian sistem berikutnya yaitu alokasi sumber daya, mengalokasikan dana ke sektor-sektor ekonomi yang produktif. Kemudian sistem selanjutnya yaitu pengelolaan risiko, menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Kemudian stabilitas ekonomi, menjaga kestabilan ekonomi melalui pengawasan dan regulasi yang tepat. Yang terakhir ada pengumpulan sumber daya, memung- memungkinkan sekelompok investor untuk mencapai tujuan bersama melalui pengumpulan dana. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu jenis pasar keuangan dan sistem keuangan. Yang pertama ada pasar uang atau money market. Pasar yang memperdalam instrumen keuangan jangka pendek kurang dari setahun yang bersifat sangat liquid dan berisiko rendah. Pasar uang atau money market adalah sebuah tempat transaksi akses aset keuangan jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia atau sering disingkat SBI dan kertas komersial. Karena itu, pasar keuangan ditandai dengan jatuh tempo yang pendek, resiko likui- likuiditas, dan tingkat keuntungan yang kompetitif. Pasar yang kompetitif. Pasar keuangan terbentuk karena individu, entah itu dari individu, pemerintah, ataupun perusahaan yang memiliki lebih banyak uang untuk investasi jangka panjang, jangka pendek. Maaf. Sebaliknya, beberapa pihak juga membutuhkan dana jangka pendek, obligasi pemerintah, sertifikat deposito, dan kertas komersial. Obligasi pemerintah, sertifikat deposito, dan kertas komersial adalah instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar uang, bank komersial, dan dana reksa adalah pelaku utama pasar uang ini. Kemudian selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal memperdagangkan instrumen jangka panjang, instrumen jangka panjang seperti saham dan obligasi. Tujuannya adalah menghimpun dana jangka panjang dari investor untuk kebutuhan inventasi, inventaris, investasi perusahaan. Maaf. Pasar modal atau yang biasa disebut dengan capital market berarti sebagai pasar yang menjual instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi saham, obligasi saham preference dan saham biasa. Saat dana mengalir dari pihak yang memiliki kelebihan dana,
atau banyak dana ataupun investor atau kreditur ke pihak yang memiliki kekurangan dana, pihak investor mengharapkan tingkat keuntungan tertentu. Kemudian yang ketiga ada pasar valutan. Pasar ini memperdagangkan uang asing antar negara diperlukan oleh importir, eksportir, investor asing, dan lembaga keuangan. Pasar valutan asing adalah suatu pasar, eh, maaf, adalah cara untuk mendapatkan dan memberikan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, mentransfer uang antar negara, mengurangi resiko kehilangan uang karena perubahan kurs mata uang. Dan kemudian ada pasar komoditas. Apa itu pasar komoditas? Yaitu pasar tempat memperdagangkan komoditas fisik seperti logam mulia, hasil pertanian, dan energi. Pasar komoditas adalah tempat yang di mana berbagai jenis komoditas barang mentah ataupun produk pasar diperdagangkan. Komoditas ini mencakup hasil pertanian, kemudian ada energi, sumber daya energi, ada logam, dan produk peternakan yang memiliki standar kualitas dan dapat diperdagangkan secara internasional. Pasar ini memainkan peran penting dalam ekonomi global dan menyediakan mekanisme untuk harga transfer basic, menyediakan mekanisme untuk penentuan harga dan transfer. Dan selanjutnya ada pasar derivatif. Pasar ini memperdagangkan instrumen turunan derivatif yang nilainya bergantung pada aset pokok, saham, obligasi, ataupun komoditas. Pasar derivatif adalah pasar yang dimana pedagang derivatif dilakukan selain berfungsi sebagai cara memenuhi kebutuhan untuk mengalihkan risiko naik turunnya apa suatu harga. Pasar derivatif juga berfungsi untuk sarana investasi dan pembentukan harga yang efektif dan transparan. Pasar ini juga menyediakan informasi harga yang bisa dimanfaatkan sebagai harga patok atau rujukan bagi pengusaha dan masyarakat luas untuk derivatif, untuk memiliki usaha mereka. Pasar derivatif terdiri atas dua bagian, perdagangan berjangka panjang dan atas dua bagian, perdagangan derivatif berjangka berjangka dan
pedagang derivatif di luar bursa. Kemudian yang keenam ada pasar hipotek. Pasar hipotek, pasar tempat memperjualbelikan pinjaman jangka panjang untuk pembelian properti seperti rumah ataupun gedung komersial. Pasar hipotek ataupun yang biasa biasa disebut mortgage market adalah pasar keuangan di mana pinjaman yang digunakan untuk membeli properti seperti rumah ataupun tanah diperdagangkan. Di pasar ini, peminjam memperoleh pinjaman dari pembelian pemberian pinjaman utama seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan properti yang dibeli menjadi jaminan. Jika peminjam gagal membayar pinjaman sesuai perjanjian, pemberian pinjaman berhak untuk menyita properti tersebut. Kemudian yang terakhir ada pasar kredit konsumen. Pasar yang menyediakan pembiayaan. Maaf, pasar yang menyediakan pembiayaan bagi konsumen untuk membeli barang dan jasa dengan sistem cicilan. Pasar konsumen adalah sektor dalam sistem keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman kepada individu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, untuk memenuhi kebutuhan konsumtif ataupun pribadi, seperti pembelian barang, pembayaran biaya pendidikan, kemudian biaya kesehatan, dan lain sebagainya. Melalui pasar ini, konsumen dapat memperoleh dana atau biaya kesehatan melalui nah, memperoleh dana terlebih dahulu dan melakukan pembayaran dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada yang terakhir ini, pembahasan terakhir, akses finansial dan non-finansial. Akses finansial, penilaian terhadap aspek keuangan perusahaan tujuannya adalah untuk mengetahui kesehatan finansial, efisiensi operasi perusahaan. Contoh indikator akses finansial yaitu laporan keuangan